Selamat siang Pak Bedali, apa kabarnya Pak? Selamat siang juga Bu, puji Tuhan, kabar baik. Baik Pak. Dalam kegiatan praktik coaching hari ini, Bapak ingin saya membantu mengembangkan kompetensi yang mana Pak? Nah, ketika saya jadi coach, nantinya saya ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh dan kompetensi dalam mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik Pak. Bagian mana yang nanti Bapak inginkan untuk saya amati? Saya ingin Ibu mengamati alur percakapan coaching yang saya lakukan. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Juga Ibu amati apakah pertanyaan yang saya lontarkan kepada coach berbobot atau tidak. Lalu, bagaimana penilaian Bapak sendiri terhadap apa yang akan kita kembangkan ini Pak? Nah, pada kegiatan ruang kolaborasi sebelumnya, baik saat sesi latihan coaching, begitu juga saat praktik coaching, saya menyadari masih ada kelemahan saya, yaitu tidak sesuai dengan alur Tirta. Terlebih, saya mengajukan pertanyaan yang kurang berbobot. Baik Pak. Apa harapan Bapak dari observasi yang akan kita lakukan bersama kali ini? Kira-kira apa yang menjadi harapan dari observasi ini? Yang menjadi harapan saya, Bu, dari hasil observasi ini nantinya saya ingin merefleksikan diri apa saja yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan supaya kompetensi coaching saya bisa lebih efektif lagi. Baik Pak, saya akan membantu Bapak untuk mengobservasi proses coaching yang akan dilaksanakan nantinya. Terima kasih, Bu. Ya Pak, sama-sama. Semoga berhasil Pak dan coachingnya berjalan dengan lancar. Selamat siang Pak Bedali, bagaimana kabarnya? Selamat siang juga Pak Fortun. Puji Tuhan, kabar baik Pak. Bagaimana kabar Pak Fortun juga pada hari ini? Puji Tuhan juga Pak, baik. Nah, kira-kira ada apa Pak Fortun? Sepertinya ada hal penting yang mau dibicarakan. Mohon maaf Pak Bedali, saya sedikit mengganggu waktu Bapak. Mudah-mudahan Bapak tidak sedang sibuk. Oh, tidak apa-apa Pak Fortun. Memang ada apa ya Pak? Hmm, saya sedang bingung Pak. Mungkin dengan berbicara dengan Bapak, ada sesuatu yang saya dapatkan. Oh, apa yang menjadi tujuan dari pembicaraan kita ini Pak? Dari pembicaraan ini, saya ingin mendapat ide atau solusi saran dan masukan mengenai permasalahan di kelas 7 saya Pak. Hmm, jadi Pak Fortun ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahannya. Masalah apa ya Pak? Ya, betul Pak. Saya mau bercerita tentang kelas 7 tahun ini yang berbeda dari tahun sebelumnya. Entah mengapa mereka seolah-olah tidak ada rasa kebersamaan. Jangankan antara laki-laki dan perempuan, antara anak perempuan masih terlihat ada pemisah. Saat pembelajaran, metode diskusi atau kegiatan di luar terkesan tidak mau bekerja sama. Saya bingung. Oke, jadi Pak Fortun merasa bingung
dengan keadaan murid yang belum ada rasa kebersamaan atau kerjasama kelompok di dalam kegiatan pembelajaran. Iya Pak, betul. Oh, ya, tadi kan Pak Fortun mengatakan murid-murid belum bisa bekerja sama saat pembelajaran. Nah, menurut Pak Fortun, idealnya murid-murid di kelas itu bagaimana? Ya, mereka dapat melaksanakan pembelajaran terutama tugas berkelompok secara aktif. Aktif bersama-sama atau berkolaborasi agar dapat menyelesaikan tugas dengan baik, Pak. Nah, ngomong-ngomong, apa yang sudah Pak Fortun lakukan agar murid-murid bisa kompak bekerja sama menyelesaikan tugas? Sebenarnya saya sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi dalam RPP yang menjadikan anak-anak itu bisa aktif secara bersama di dalam kelompok, Pak. Jadi, Pak Fortun sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi. Sebenarnya ini sudah bagus karena metode yang diterapkan sudah sesuai dengan tujuan. Namun, karakter kerjasama atau kolaborasi murid belum sepenuhnya muncul. Nah, dari skala 1 sampai 10, Pak, di mana posisi Pak Fortun sekarang dalam mencapai tujuan? Melihat kondisi kelas saat ini, Pak, dalam proses pembelajaran, saya merasa posisi saya sekarang, Pak, ada di skala 5. Nah, yang kira-kira yang Pak Fortun inginkan posisi saat ini atau kedepannya posisi berapa? Sebenarnya di dalam benak saya, Pak, saya berekspektasi yang cukup tinggi. Saya mengharapkan karena ini masalah karakter, saya ingin paling tidak itu di posisi 9, Pak. Oke, kira-kira selain metode diskusi, pasti ada cara lain ya Pak. Nah, kira-kira apa cara lain untuk mencapai tujuan tersebut? Oh ya, Pak. Mungkin saya harus memotivasi murid sebelum pembelajaran. Saat pembelajaran, penilaian sikap saya tekankan. Artinya, penilaian sikap yang lebih saya perhatikan di dalam kelas. Dan di akhir kegiatan mungkin saya melakukan refleksi. Sehingga terkait sikap dan karakter anak bisa saya perhatikan lebih lagi di pembelajaran berikutnya. Serta memberikan apresiasi kepada murid yang menjaga kebersamaannya di dalam kelas maupun di dalam proses pembelajaran berdiskusi, Pak. Oke, itu pada pembelajaran. Seandainya kalau di luar pembelajaran, bagaimana kira-kira ya Pak? Oh, iya, Pak. Mungkin nanti saya akan mengadakan semacam pertandingan atau kompetensi beregu, Pak. Dan sering adakan permainan untuk mengenal sesama siswa jauh lebih dalam, Pak, proses pertemanannya. Wah, luar biasa Pak Fortunya. Kira-kira apa rencana untuk mencapai tujuan tersebut? Saya akan memasukkan motivasi sebelum kegiatan inti pembelajaran, Pak. Saya informasikan kepada anak-anak bahwa sikap kerjasama yang baik merupakan bagian dari penilaian selain pengetahuan dan keterampilan. Serta di akhir ada refleksi. Tidak lupa juga nanti di luar pembelajaran ada kegiatan permainan beregu untuk melatih kerjasama dan kekompakan peserta didik, Pak. Nah, dari permasalahan yang Bapak sampaikan, apa kira-kira komitmen Pak Fortun terhadap rencana aksi ke depannya? Saya akan membuat RPP dengan menitikberatkan metode diskusi dengan penilaian yang diutamakan adalah berfokus pada penilaian sikap, Pak. Berikutnya keterampilan dan pengetahuan. Setiap pembelajaran saya awali dengan memberikan motivasi minimal 1 sampai 2 minggu ke depan. Di luar pembelajaran ada permainan untuk melatih kebersamaan beregu. Jadi di dalam waktu 1 sampai 2 minggu ke depan saya merencanakan
ada permainan-permainan di luar kelas, di luar jam pembelajaran yang melatih siswa itu bisa bekerja sama di dalam kelompok, Pak. Oke. Kira-kira Pak Fortun siapa yang akan membantu Bapak untuk merencanakan pembuatan RPT yang Bapak rencanakan? Eh, Rencana awal, Pak, saya sendiri dulu. Lalu nanti saya minta ditelah oleh teman sejawat, barangkali ada yang perlu direvisi ataupun mereka ikut terlibat dalam mewujudkan kerjasama antara siswa, Pak. Luar biasa ya Pak ya. Nah, menurut Pak Fortun, apa yang sudah didapatkan dari percakapan kita kali ini? Dari percakapan tadi, Pak, saya sudah mendapatkan ide atau solusi tentang masalah yang saya alami terkait murid-murid yang belum bisa bekerja sama dalam diskusi kelompok, Pak. Puji Tuhan ya Pak ya, Pak Fortun sudah bisa mendapatkan manfaat dari percakapan ini. Mudah-mudahan rencana Pak Fortun akan membuahkan hasil. Jangan lupa juga untuk mencatat setiap perkembangan kemajuan murid kita. Nantinya bisa dijadikan refleksi serta contoh kepada teman yang lain. Terima kasih, Pak, sudah mau meluangkan waktu dengan saya untuk mencari solusi dari masalah yang saya alami. Sama-sama Pak. Izin, Pak, saya permisi. Selamat siang. Wah, luar biasa ya Pak. Proses coaching bagus. Menurut Bapak, bagaimana Bapak menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Menurut saya sih Bu, sudah ada peningkatan dari sebelumnya. Baik Pak. Kira-kira apa yang membuat Bapak menilai demikian? Saya merasa bahwa peran saya sebagai coach bagi coach sudah sesuai dengan harapan yang diinginkannya, di mana saya telah mengajukan pertanyaan terbuka menurut alur Tirta. Baik Pak. Bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Boleh Bu, itu yang sangat saya harapkan. Baik. Jadi begini Pak, menurut pengamatan saya, saat percakapan coaching terlaksana, Bapak telah melakukan percakapan coaching dengan baik. Pertanyaan yang Bapak ajukan pun saya rasa mudah dipahami. Itu sudah sesuai dari standar yang kita rujuk. Sekarang, bagaimana pendapat Pak Gea mendengar hal ini? Sebenarnya Bu, mendengarnya saya sangat merasa senang sekali. Ternyata tidak sia-sia saya berlatih selama ini. Iya Pak. Namun demikian Pak, saya juga melihat hal-hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya, tadi saat identifikasi masalah, saya mengamati Bapak melakukan percakapan terkait masalah murid kurangnya kerjasama mereka. Yang sebetulnya Pak, kalau merujuk pada standar seharusnya, digali lebih dalam lagi supaya kecil lebih terbuka menceritakan penyebab masalah yang dihadapi. Bagaimana pendapat Bapak tentang hal ini? Terima kasih Bu atas masukan Ibu. Ya Pak, sama-sama. Dari diskusi kita ini Pak, apa yang sudah terbayangkan yang ada di benak Bapak yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan lagi performa di area ini? Eh, dari masukan yang Ibu sampaikan tadi saya akan berlatih lebih semangat lagi. Nah, kedepannya saya akan mempraktekannya bersama rekan sejawat di satuan pendidikan. Baik Pak Gia, tentunya ke depan apa yang Bapak rencanakan ini
akan menjadi perhatian kita bersama, sehingga proses coaching bisa menjadi lebih baik. Hasil pengamatan hari ini menjadi catatan kita dalam form supervisi akademik. Dari proses ini, Pak, apa yang Bapak dapatkan? Baik Bu, sebelumnya terima kasih atas supervisi akademik yang telah dilakukan. Tentunya saya sangat senang dengan adanya supervisi ini. Banyak masukan yang saya dapatkan, sehingga kelak saya bisa berbuat lebih baik terhadap proses coaching yang saya pahami. Sekali lagi, terima kasih banyak Bu. Ya, Pak Gia, sama-sama. Terima kasih. Selamat siang, Pak. Selamat siang.